tadi, saya mempersilahkan kepada kawan-kawan dari Media Solution sebagai IO atau event organizer pada saat acara pembukaan maupun penutupan nanti. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Bapak-Bapak, Pak Direktur, Pak Ibu Rektor, dan Bapak Ibu lainnya. Perkenalkan, saya Eko dari Media Solution, IO yang dipercayakan untuk event opening dan closing dari Perkemahan Wirakarya Nasional yang akan diadakan pada tanggal 10 sampai openingnya pada tanggal 10 dan 13 November. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada slide yang akan saya presentasikan sebelumnya. Mungkin next, Mbak Sana, mungkin di next slide-nya. Nah, ini adalah layout dari venue event Perkemahan Wirakarya nanti, Pak. Ini adalah event dari panah yang paling atas sebelah kiri itu masuk dari Jalan Gubernur Haji Bastari masuk ke areal Jakabaring Sport City, di mana main dining hall ini ada yang di panah yang dilingkari. Next, Mbak. Ke next slide. Ini openingnya di tanggal 10 November 2021 dan closing ceremony-nya di tanggal 13 November tahun 2021. Next slide. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, kalau event ini sudah beberapa kali kebenaran kita ketemu dengan panitia dari PWN PTK ke-15 dari UIN Raden Fatah, yaitu nanti di mana nanti kegiatannya itu yang sudah pasti akan ada seremonial, di mana kontennya nanti ada medley tari-tarian, terus juga nanti di gong acaranya atau di puncak acaranya nanti adalah ada seremonial di mana kita akan membelah buah kelapa yang nanti di belakangnya akan kita visualisasikan grafisnya melalui LED screen, Bapak Ibu. Mungkin next screen dulu. Nah, ini adalah layout dari dining hall. Dari dining hall Jakabaring, bisa kita lihat Bapak Ibu, ini di mana sudah kita posisikan dari panggungnya, ada karpet merah, di mana di posisi yang paling bawah itu ada panah di paling bawah, yaitu adalah pintu masuknya buat tamu VVIP. Pintu masuk VVIP. Terus ada satu lagi pintu masuk yang panah nomor 2 sebelah kanan. Itu adalah pintu masuk untuk undangan umum, untuk peserta. Ya, itu. Nah, panggungnya ada di sebelah depan, sebelah kiri. Ini adalah letak panggung. Di depan panggung itu nanti ada kursi buat VVIP, Pak. Jadi kursi VVIP-nya kita setting pakai kursi jati yang single seater. Karena ini masih dalam masa pandemi, jadi tetap susunan kursi pun kita susun secara protokol kesehatan. Nah, untuk VVIP pun itu kursinya pun satu-satu, Pak. Jadi kita pakai kursi jati yang single seater. Kemudian mejanya pun untuk naruh minuman, tisu dan segala macam juga kita pakai yang single. Jadi meja di depan kursi sofa jati ini ukurannya 60 kali 60, jadi cukup buat satu orang. Nah, yang di bagian belakang di dekat pintu masuknya peserta itu ada foto booth nantinya. Ada foto booth di mana nanti peserta juga bisa berfoto di sini. Mungkin next slide. Oke, ini masih layout dari venue dari tampak atas. Ini tampak atas Bapak Ibu. Bisa dilihat ya. Nah, ini tampilan panggungnya nanti. Layoutnya akan seperti ini, kira-kira akan seperti ini Bapak Ibu. Cuma di sini yang di belakang panggung kami belum sempat menggambarkan karena rencananya kan besok baru meeting bersama panitia. Ternyata tadi jam 12 saya dikabarin oleh panitia ada Zoom meeting. Jadi ini belum sempat kita update. Di belakang panggung ini, di belakang panggung utama ini nantinya akan kita tutup kain hitam dulu biar nantinya mata dari seluruh audiens di ruangan ini tertuju pada panggung, nggak bocor kemana-mana Bapak Ibu. Next slide. Nah, ini masih bentuk panggungnya.
bentuk panggungnya seperti ini. Next. Nah, kalau buat opening ceremony kita lakukan di dalam dining hall Jakabaring Sport City. Sedangkan buat closingnya di tanggal 13 itu kita akan adakan di halaman belakangnya Bapak Ibu. Di halaman belakang. Jadi sifatnya outdoor. Akan kita bangun panggung di sini. Ukuran panggung itu sekitar 7 meter. Backdropnya panggungnya sekitar 7 dikali 4 meter, 7 kali 3 meter, dan backdropnya juga mengikuti sekitar 7 sama 3 meter juga. Baik, mungkin next slide dulu. Saya akan tunjukkan satu-satu dari, ya, ini tampilannya masih seperti ini. Nah, ini adalah penampakan dari gerbang masuk di pintu VVIP Bapak Ibu. Kemarin sempat kita udah visualisasikan ini, tetapi yang kami ajukan ke panitia adalah tadinya warna songket merah. Ternyata karena kaitannya ini dengan UIN, jadi ada request dari panitia buat songketnya itu warna hijau emas. Jadi ini sudah kita rubah hijau emas. Di atas kepala gate-nya itu kita taruh tanjak. Ini segitiga ini adalah simbol dari Tanjak Palembang Bapak Ibu, di mana Pak Gubernur Sumsel juga sekarang lagi gencar-gencarnya mempromosikan Tanjak Sumsel. Nah, terus ini di kanan kiri gerbangnya sendiri itu kita visualisasikan sesuai dengan hasil rapat dengan panitia beberapa bulan yang lalu, bahwa kita akan memasukkan unsur alam yang pertama, terus unsur unsur keragaman agama, moderasi beragama, terus kita memasukkan juga unsur kearifan lokal. Nah, kearifan lokal kita ambil dari motif songket Bapak Ibu, tapi warnanya dari kita sesuaikan jadi hijau. Palembang pun ada songketnya berwarna-warni kan, ada merah, ada hijau. Terus gunungnya pun itu dari simbol alam. Terus moderasi beragama juga kita tampilkan dengan gambar dari rumah ibadah dari beberapa agama yang ada di Indonesia. Next slide dulu mungkin. Next slide. Mbak Nanas. Nah, oke. Nah, ini tampak samping dari gate. Nah, ini adalah desain dari foto booth-nya. Ini desain foto booth. Tetap sama, ada 3 unsur yang kita padukan, kearifan lokal, terus unsur alam, dan moderasi beragama. Nah, ini di bawah, kalau kita lihat di atas flooring yang merah ini ada yang coklat, ada 2 nih. Ini merupakan die-cut atau potongan dari bentuk tunas kelapa dari logo Pramuka itu sendiri Bapak Ibu. Di mana di sini kita tampilkan 2 logo, dua tunas kelapa. Yang satu di dalam tunas kelapa ini ada logo kegiatan kita, dan yang satu kita pasang logo UIN. Logo UIN Bapak Ibu. Nah, ini kemarin sesuai request kemarin, maaf waktu rapat sebelumnya kita memvisualisasikan moderasi beragama ini, ternyata masjidnya kekecilan. Ini sudah kita sesuaikan, sudah kita buat besar. Di belakang Bapak Ibu, ini masjid nih yang di belakang. Udah kita buat besar, di belakangnya ada gunung. Dan kemarin juga kita sempat ngobrol sama panitia bahwa ingin menampilkan Bukit Jempol. Ini mungkin sebelah kanan nih, ada Bukit Jempol nih. Nah, ini. Oke, lanjut, next. Nah, ini adalah tampilan panggung kita nanti, Bapak Ibu. Ini ketampilan panggung kita nanti yang di tengah yang ada logo Sumsel Maju itu adalah LED screen nantinya. Jadi nanti kita akan di kegiatan di atas panggung itu kita akan padukan 3 unsur. Yang pertama visualisasi yang akan kita tampilkan dari LED screen-nya, terus dari tata suara, kemudian juga biar lebih semarak tentunya pasti kita akan butuh dukungan dari lighting system Bapak Ibu. Jadi 3 unsur ini yang akan kita padukan di atas panggung nantinya. Jadi semua aktivitas akan kita lakukan di atas panggung. Nanti, maaf ini yang sebelah, kalau kita menghadap panggung ini, sebelah kiri ini harusnya ada mini stage yang maaf belum sempat kita tambahkan di sini. Nanti kan akan ada
ada home band juga. Nanti home band akan ada di bawah panggung karena home band kan bukan yang utama, karena dia akan memberikan hiburan di awal-awal kegiatan. Nah, panggung pun sama Bapak Ibu, buat desainnya kita tetap memadukan 3 unsur tadi. Kearifan lokal, unsur alam, dan moderasi beragamanya juga. Nah, ini tampilan dari samping kurang lebih. Nanti juga pas acara pembukaan, yang tadi yang saya bilang di awal bahwa nanti pas pembukaan acara di puncak acaranya nanti pas pembukaan acara buat perkemahan itu nanti kita akan ada seremoni berupa pemotongan buah kelapa, tapi di mana buah kelapanya ini akan kita buatkan dummy. Jadi dia itu bukan kelapa sungguhan, tapi kita akan buatkan dummy buah kelapa itu dari Bapak Ibu. Jadi dari gedebong pisang nanti akan kita bentuk seperti kelapa, dan nanti kelapanya akan dipotong atau dikapak oleh nanti siapa tamu VVIP, misalkan Pak Menteri akan membelah kelapa itu. Setelah kelapa yang terbelah, nanti visual yang akan tampil di LED itu kelapanya terbelah, kemudian muncul logo dari PWN-PTK Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, tadi sudah saya tampilkan gate, pintu masuk, terus ada foto booth, dan kemudian tampilan panggung. Nah, ini next slide. Nah, untuk rundown acaranya sendiri Bapak Ibu nanti akan disampaikan oleh Mas Aril, karena nanti beliau sendiri yang akan menjadi show director dari acara tersebut. Mas Aril silakan. Mas Aril. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Mohon izin, saya akan menyampaikan susunan acara untuk opening ceremony dari PWN 2021. Laptop. Kayak kok boleh mute dulu mic-nya? Oke, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, yang namanya rundown acara ini sifatnya dinamis ya, selalu akan berubah-ubah, bahkan di hari H pun bisa berubah, per 30 menit pun bisa berubah. Berarti ini hanyalah garis besar dari acara yang nantinya juga mungkin di tengah perjalanan kita akan ada perubahan, penambahan ataupun pengurangan dari konten acara. Oke, baik, saya akan mulai dulu. Mungkin kita akan mulai langsung dari kedatangan dari tamu VVIP, yaitu dalam hal ini Menteri Agama, kemudian Gubernur Sumatera Selatan, dan mungkin Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Itu terjadwal untuk masuk ke dalam area acara itu di jam 8 malam tepat. Nah, nanti di sini beliau akan masuk disambut dengan MC, kemudian diiringi dengan background musik dan juga permainan cahaya. Nah, nanti di sini juga nanti kita akan atur lagi mau ada penyambutan khaskah gitu kan, atau misalnya pemakaian tanja segala macam atau dan lain-lain. Nanti ini kita perlu masukan dari Bapak Ibu sekalian mengenai kearifan lokal yang akan kita tampilkan dalam sesi penyambutan tamu VVIP ini ketika memasuki ruang acara. Oke, selanjutnya MC akan mengarahkan dari para tamu VVIP kita untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Kemudian MC akan mengkondisikan rekan-rekan media, juru foto, dan juga para pendamping untuk menyesuaikan tempat dan memberikan kode untuk acara kita akan segera dimulai. Nah, begitu area depan VVIP sudah clear, lampu akan kita matikan, lampu ruangan akan kita matikan. Kemudian di sini akan kita tampilkan penampilan pembuka, yaitu pertunjukan tarian medley. Nah, namun sebelumnya saya balik lagi ke belakang. Ketika di kedatangan tamu dan makan malam, ini nanti di layar juga akan kita tampilkan himbauan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Nanti juga MC akan selalu menyonding
mengenai protokol kesehatan. Karena nanti kan kita juga selain kita laksanakan secara offline, acara ini kan juga kan akan disiarkan melalui beberapa channel YouTube dan juga akun-akun Instagram. Kalau gubernur hadir biasanya Diskominfo Provinsi Sumsel akan hadir untuk menyiarkan ini. Kemudian dari panitia juga UIN mungkin nanti akan menyiarkan juga secara live streaming melalui YouTube. Oke, kemudian saya lanjut lagi setelah penampilan pembuka kurang lebih 10 menit. Mohon maaf. Setelah itu kita blackout lagi, kita mainkan lagi permainan cahaya, kita akan memanggil MC untuk memasuki panggung. Nah, MC-nya nanti akan ada 2 orang, satu dari UIN untuk MC wanita, dan satu dari profesional MC nanti untuk MC prianya. Nah, untuk MC pria nanti akan kita kondisikan untuk memakai pakaian seragam pramuka. Artinya nanti MC wanita juga diharapkan dapat menyesuaikan seragamnya seragam pramuka. Namun nanti akan diberikan beberapa ornamen-ornamen khas Sumsel. Misalnya seragam pramuka, atasnya pakai tanja gitu kan. Kemudian ada pakai songket sedikit gitu kan. Nah, nanti artinya walaupun kita menggunakan seragam pramuka, tapi tetap kearifan lokal ini tetap kita tonjolkan bahwanya acara saat ini sedang dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan gitu. Oke. Selanjutnya setelah MC masuk, MC akan membuka acara dan menyapa tamu VIP yang telah hadir Bapak Ibu. Kemudian MC akan sedikit menjelaskan maksud dan tujuan acara, kemudian menginformasikan apa saja acara yang akan berlangsung selama 3 hari dan lain-lain gitu. Setelah itu kita akan memulai lagi acara. Karena ini sifatnya acara resmi, kita akan memulai acara lagi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga himne Satya Dharma Pramuka. Cuma nanti untuk himne ini masih menjadi pembahasan apakah mau diputar berbarengan dengan Indonesia Raya atau mau diputar di ending. Karena kemarin ketika saya dengar lagu himne ini agak slow, takutnya nanti malah kalau kita taruh di belakang itu malah menurunkan tempo acara yang sudah naik, karena kita akan menyusun tempo acara itu dari bawah, grafiknya naik sampai akhirnya nanti di peresmian itu grafiknya naik, Bu, Bapak Ibu. Artinya memang kalau saya sendiri sebagai saudara rektor menaruh segmen himne Satya Dharma Pramuka ini berbarengan dengan Indonesia Raya. Jadi nanti MC mungkin akan sedikit menjelaskan, contohnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Satya Dharma Pramuka, mungkin seperti itu. Cuman nanti kalau memang ada pakem-pakemnya, oh Mas ini himne harus di belakang, ya nanti monggo silakan disampaikan, nanti akan kita bahas ulang. Nah setelah itu Bapak Ibu, kita akan masuk ke konten selanjutnya yaitu doa pembuka. Nah nanti kita butuh siapa yang untuk memimpin doa, nanti akan kita brief juga untuk durasinya, dan juga kita akan memeriksa isi dari doa yang akan disampaikan. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang kurang berkenan untuk kita sampaikan di acara ini untuk isi doanya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memasuki segmen laporan panitia penyelenggara yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Rektor UIN Raden Patah Palembang, Ibu Nyayu tadi. Mohon izin Bu, nanti saya akan minta nama lengkap dan jabatan, dan juga Ibu mungkin nanti saya izin untuk minta fotonya Bu, karena begitu Ibu naik ke atas panggung nanti di layar itu akan kami tampilkan foto dan jabatan, foto, nama dan jabatan Ibu sebagai bumper, yang mana nanti di siaran streaming juga itu akan keluar itu dulu. Jadi untuk menutup frame ketika Ibu berjalan ke panggung di streaming itu kita tampilkan bumper yang untuk sambutan Ibu, laporan dari Ibu. Nah, kalau durasi di sini saya baru kasih durasi 10 menit, cuman nanti kalau memang diperlukan lebih, nanti kita akan bahas lebih ulang. Oke. Oke, kemudian selanjutnya baju pramuka enggak? Kalau bisa sih yang berbaju pramuka, Bu, karena tema kita kan pramuka, Bu, kalau bisa. Ya, iya. Mohon izin. Ya. Kemudian iya. Ya. Nanti dipoto ulang, Prof, biar ini dipoto ulang mungkin nanti. Cari yang siap. Siap. Baik. Mohon izin Pak Arwan, Ibu Nyanyi, saya lanjutkan.
Lanjut, lanjut. Selanjutnya setelah laporan dari panitia penyelenggara dalam hal ini Rektor UIN Raden Patah, kita akan masuk ke sambutan, yaitu yang akan disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan. Ini sambutan selamat datang lah kita katakannya dari Gubernur kepada seluruh peserta, yang mana di sini kan kita sebagai tuan rumah, gitu kan. Nanti Gubernur akan menyampaikan sambutan selamat datang. Nah, nanti juga sama seperti yang Ibu tadi, nanti akan kami tampilkan foto Bapak dan juga namanya untuk mengiringi, sama background musik untuk mengiringi beliau naik ke atas panggung. Nah, setelah itu, apa namanya, kalau hadir, kita masuk ke sambutan berikutnya, yaitu Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Bapak Dr. Andes Budi Waseso. Nah, nanti ini juga sama, Bu, durasinya juga sama 10 menit. Kemudian setelah sambutan dari Ketua Kuartir, begitu beliau mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita putar lagi bumpernya sampai beliau duduk di tempat duduk. Nah, tanpa aba-aba dari MC ataupun apapun, itu kita akan langsung masuk ke hiburan penampilan pantun Batang Hari 9. Nah, nanti begitu beliau duduk, lampu panggung, area panggung akan kita matikan, blek. Kemudian ada satu lampu yang akan menyorot ke si penampilan pantun Batang Hari 9 gitu. Jadi biar tidak boring sambutan-sambutan, kita jeda dulu dengan penampilan pantun Batang Hari 9, yang mana ini juga merupakan jembatan untuk kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemecahan dan penyerahan rekor muri 1000 pantun. Nah, kalau ini kemarin infonya kan masih 1000 pantun. Kalau tadi saya dengar saat ini sudah mencapai 25.000 bahkan 30.000. Nah, nanti itu akan menjadi satu modal kita juga untuk menyampaikan bahwa targetnya kita hanya 1000, namun antusiasnya mencapai 25.000 bahkan sampai 30.000 pantun yang telah dikirimkan. Nah, setelah itu apa namanya, MC akan mengundang perwakilan muri untuk naik ke atas panggung. Nah, biasanya dia akan memberikan sedikit kata sambutan dulu dari rekor muri, perwakilan rekor muri ini akan memberikan kata sambutan, kemudian memberikan verifikasi bahwa memang rekor ini benar-benar telah kita pecahkan gitu kan, yang data sesuai data yang kita siapkan gitu kan, misalnya nanti 30.000 ternyata gini, dari mana yang paling banyak mengirimkan, mungkin nanti itu akan menjadi suatu data juga yang akan disampaikan oleh dari rekor muri ini. Nah, setelah beliau menyampaikan itu, MC akan mengundang Rektor UIN Raden Patah, Bu Nyanyi, untuk menerima piagam rekor muri, Bu, untuk naik ke atas panggung. Nah, nanti Ibu akan diundang naik ke atas panggung. Kemudian MC juga akan mengundang Menteri Agama, Gubernur Sumsel, dan juga Ketua Partai Nasional untuk mendampingi Ibu menerima rekor muri ini gitu loh. Cuman nanti ini untuk segmen ini yang mana melibatkan Menteri, Gubernur ini, Bu, nanti memang kita perlu pembahasan juga dengan para protokol beliau gitu kan. Apakah nanti di sini mereka dilibatkan atau tidak. Cuman kalau menteri, saran saya kita libatkan, karena setelah ini menteri akan langsung memberikan kata sambutan. Biasanya kalau menteri naik, gubernur juga akan ikut naik, seperti itu. Jadi nanti setelah Ibu diundang naik, Pak Menteri Agama diundang naik, gubernur diundang naik, Ketua Kuartir Nasional diundang naik, kita akan susun, kita bikin blockingannya, Ibu di tengah, mungkin di kanan Pak Menteri, di kiri Pak Gubernur, nanti Ketua Kuartir juga akan menyesuaikan, mungkin satu orang, kita juga undang satu lagi misalnya, jadi 5 orang, biar di panggung itu frame-nya bagus. Nanti rekor muri akan menyerahkan kepada Ibu akan maju satu langkah, diserahkan rekor muri, kemudian di situ kita setelah itu akan melaksanakan sesi foto bersama. Nah, setelah sesi foto bersama, MC akan mempersilahkan Bu Rektor, Pak Gubernur, dan juga Ketua Kuartir Nasional, dan juga perwakilan dari rekor muri untuk kembali ke tempat. Nah, dan untuk menteri kita akan tetap minta kesediaannya di atas panggung, karena akan kita minta untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan PWN PTK ke-15 tahun 2021. Nanti MC akan mempersilahkan Menteri Agama kita, Bapak Yakut Khalil Qomas, untuk menyampaikan kata sambutan. Nah, beliau akan menyampaikan kata sambutan. Nah, di sini durasinya saya baru bikin 15 menit, cuman nanti butuh diskusi juga dengan protokol beliau nanti kan. Nah, begitu beliau selesai menyampaikan kata sambutan,
Gubernur akan kita minta untuk tetap berada di atas panggung. Kemudian kita akan mengundang kembali, Menteri akan kita minta kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung. Nah, kita akan undang kembali Gubernur Sumatera Selatan, Ketua Kuartir gitu kan, kemudian juga Bu Rektor untuk naik ke atas panggung. Kemudian nanti siapa lagi yang datang nanti akan biasanya sih on the spot akan kita atur gitu kan. Siapa lagi yang akan ikut naik ke atas panggung untuk mendampingi prosesi peresmian secara resmi kegiatan PWN PTK ke-15 tahun 2021. Nah, seremoninya Bu ditandai dengan pemecahan buah kelapa. Nanti kita akan siapkan buah kelapa yang terbuat dari bahan gedebong pisang. Tujuannya ketika nanti kan medianya untuk pemecahan itu kan kita menggunakan golok ya kalau nggak salah ya, golok atau apa kemarin itu. Nanti begitu yang akan melaksanakan mungkin satu orang saja, menteri, atau nanti 2 orang sama gubernur atau 3 orang sama ibu. Nanti akan kita coba tanya lagi untuk sesi ini. Tapi sejauh ini kita hanya mempersiapkan 1 untuk menteri, yang lain sifatnya mendampingi atau menyaksikan. Nah, nanti ketika golok sudah dipegang oleh menteri, MC akan memberikan countdown atau hitungan mundur untuk melakukan seremoni ini, yaitu pemecahan buah kelapa. Nah, kenapa kita pilih bahan dari gedebong pisang? Tujuannya adalah kenapa tidak kelapa asli? Kalau kelapa asli takutnya nanti begitu goloknya diayunkan ke buah itu, malah dia rebound, balik lagi. Jadi bahaya gitu kan. Kita pilih bahan gedebong pisang usulan dari panitia juga kemarin. Agar begitu golok diayunkan itu akan menancap di gedebong pisang, langsung mantap gitu. Nah, di situ begitu itu menancap di belakang layar itu akan main visual dari buah kelapa yang terpecah dan juga nanti ada grafis-grafis yang nanti akan dikombin dengan iringan musik dan juga tata cahaya yang akan mengeluarkan tulisan kegiatan ini, logo dan juga kegiatan dan tulisan kegiatan ini. Nah, setelah itu MC akan announce bahwa acara telah resmi dibuka, mengajak audiens untuk bertepuk tangan, kemudian kita kembali untuk sesi foto bersama. Nah, setelah sesi foto bersama, tapi mungkin ini untuk foto bersama di sesi ini nanti akan kita kaji lebih ulang, karena tadi kan pada saat penyerahan rekor muri sudah foto bersama. Apakah di sini juga tetap perlukan foto bersama? Karena sebenarnya di rekor muri sudah foto bersama, tapi kan ada pegang piagam murinya gitu kan. Nah, kalau apakah nanti di sini juga tetap butuh sesi foto bersama? Nanti akan kita kaji kembali dengan para protokol dari tamu VVIP kita. Nah, kemudian setelah itu seluruh VVIP akan kami minta untuk tetap berada di tempat. Kemudian kita akan memasuki segmen selanjutnya, yaitu penyematan tanda peserta dan aparat perkemahan. Nah, nanti kita akan mengundang naik para perwakilan dari peserta dan juga perwakilan aparat perkemahan. Kita tempatkan di posisi yang sudah kita blocking. Nanti akan kita persilakan kepada Menteri Agama untuk melakukan penyematan tanda peserta. Nah, kalau yang seperti ini biasanya ini sifatnya dinamis karena biasanya menteri nggak semuanya, nanti dia minta Pak Gub, minta itu. Nah, nanti itu sifatnya kondisional aja di atas panggung. Nah, kemudian setelah itu foto bersama lagi dengan perwakilan peserta dan juga peserta dengan perwakilan peserta dan juga aparat. Nah, kemudian kita akan foto bersama dengan seluruh audiens. Jadi nanti Bapak Ibu tamu VVIP, Menteri, Gubernur, Ketua Kuartir, Rektor dan lain-lain akan kami minta untuk berada di bawah panggung, kemudian menghadap ke arah panggung. Kemudian kita akan foto bersama dengan para audiens yang ada di belakang. Nanti yang audiens yang di belakang kita suruh berdiri. Kemudian yang juru foto akan mengambil gambar dari dari area panggung. Jadi nanti gambarnya kayak menghampar banyak pesertanya yang di belakang gitu. Cuman masih tetap dengan standar protokol. Baik, makasih Mas Ariel. Ya, Bapak Ibu, karena memang waktunya kita sudah agak sore, mungkin ada yang juga belum sholat asar. Monggo yang mau sholat asar. Tapi kita mendengarkan dulu tanggapan Pak Direktur.
selaku Direktur Pendidikan Tinggi Islam untuk memberikan tanggapan terhadap beberapa presentasi yang disampaikan oleh tim media tadi. Silakan Prof. Ya, makasih Pak Amir. Pertama tentu terima kasih sudah presentasi dari IO. Beberapa catatan yang nanti saya kira tadi sudah sedikit dimulai oleh Bu Ida. Tentu nanti Waslitef yang lain saya minta juga mengkritisi. Tapi sebelum Pak Waslitef nanti Pak Ruhman, Pak Kasubdit juga tolong beri catatan-catatan. Yang pertama, beberapa hal saya sudah highlight tadi. Harus difahami bahwa acara ini adalah acara Kementerian Agama yang penugasannya di UIN. Bukan acara UIN, satu. Yang kedua, bukan juga acara daerah, bukan acara Pemprov. Karena itu, yang harus menonjol adalah Kementerian Agamanya. Tadi kalau kita lihat dari mulai presentasi awal, dari mulai logo, dari Sumsel Maju, segala macam tadi itu, karena itu dugaan saya tidak nyalakan IO ya, dugaan saya IO ini belum dapat feeding yang utuh oleh panitia lokal, bahwa acara ini ada acara pusat yang didelegasikan ke daerah, dan pusat itu adalah Kementerian Agama, dan penugasan itu adalah kepada UIN. Karena itu sekali lagi, agar seluruh rangkaian yang menggambarkan simbol-simbol dalam kaitan ini, agar kemudian tidak pernah meninggalkan atau sengaja meninggalkan simbol Kementerian Agama. Jadi bukan simbol daerah. Sekali lagi, bukan simbol daerah. Boleh saja, karena kita menghargai kearifan lokal, tadi ada beberapa simbol-simbol, saya setuju tadi ada kearifan lokal, penting itu. Tapi jangan sampai dengan kearifan lokal yang menonjol malah Sumsel Maju. Nah, kita mempromosikan gubernur ceritanya ini kan. Nah, ini saya kaget juga ini, kayaknya belum di-feeding ini Pak Ruhman. Saya kira menjadi sangat penting rapat hari ini yang ini loh, poin ini sangat penting ini. Akan banyak orang tersinggung ini kalau acaranya seperti ini, akan banyak orang tersinggung. Ternyata ini belum di-feeding dan saya merasa menjadi sangat ngerasa kaget juga loh, kok begini ya, rundown dana segala macamnya. Artinya feeding kita belum sangat memadai. Yang kedua, rundown, terkait dengan rundown juga sama, karena ini belum di feeding kayaknya. Saya belum tahu ya reasoning kenapa acara kita malam, karena saya belum dapat laporan sampai hari ini. Nah, karena itu mungkin, apalagi sudah terlanjur tersebar, mudah-mudahan tidak ada masalah dengan pihak terutama Gusmen. Saya sih waktu pertama menyampaikan, saya tidak menyampaikan malam. Saya sampaikan cuma tanggal 10. Tanggal 10 itu kan memang bisa malam bisa siang. Kalau mulainya pagi, bisa tanggal 10 juga. Malam Kamis itu juga masih tanggal 10 kan, sampai jam 12 malam ya. Tapi memang saya tidak mau feeding malam. Tapi mudah-mudahan beliau tidak ada masalah. Kalau nanti ada masalah, sungguh ini kalau kita tidak pernah koordinasikan sebelumnya. Saya waktu rapor terakhir ketika pasca rapat dengan Kuarnas, saya sampaikan pada beliau bahwa izin sudah keluar dan acara bisa kita buka tanggal 10 titik. Saya tidak menyebut malam. Mudah-mudahan saya nanti tidak salah. Saya tidak menyebut malam dan mudah-mudahan beliau sudah terfeeding soal malamnya itu. Kalau belum ini harus kita informasikan betul-betul supaya beliau juga berkenan. Kalau enggak berarti akan berdampak serius terhadap terutama undangan yang sudah disebar. Terus yang ketiga, saya setuju sedikit tadi diingatkan oleh Bu Ida, ini acara pramuka, harus nuansanya harus pramuka. Kan itu rundown-nya, tolong deh kawan-kawan yang Waslitef dan seterusnya, kawal betul ini suasana PW ini. Seingat saya, keterlibatan Kuarnas itu hanya pada saat upacara adat. Beberapa PW yang pernah saya ikuti, kalau pernah ada sambutan itu pada saat upacara adat, tidak pada upacara pembukaan. Jadi pembukaan itu susunannya itu ya laporannya itu dirjen ya, Mas IO, bukan rektor ya, direktur pun tidak. Laporan itu oleh dirjen. Jadi kita ini ketika acara menteri begini, kita itu hanya sebagai seorang pendengar yang baik, penonton yang baik. Kita laporannya dirjen, setelah laporan dirjen biasanya kemudian welcoming speech-nya oleh gubernur atau kepala daerahnya. Kemudian baru menteri, itu saja biasanya tiga orang itu yang nanti akan menyampaikan speech di forum ini. Nah sisanya itu adalah rangkaian kegiatan pramuka atau nuansa kepramukaan yang nanti Bu Liv dan Bu Ida akan berikan masukan-masukan. Terus yang juga tidak kalah pentingnya, mungkin sebagai catatan tambahan, saya setuju dengan usulan Bu Ida tadi, hati-hati dengan
melakukan formalisme acara yang kemudian justru mendegradasi simbolisme. Bisa gaduh itu. Jangan tambah gaduh lagi ya Kementerian Agama gara-gara acara PW. Saya setuju tadi, tapi kemudian harus cari angle yang lain, yang lebih tentu yang lebih pas. Ini belum pernah saya dalam kegiatan pramuka yang acaranya itu membelah. Kalau membelah durian saya biasa, tapi membelah buah kelapa, apalagi acara pramuka bisa rame itu nanti. Tapi yang gini-gini yang tahu kan sebenarnya kawan-kawan yang sejak awal dari siaga, ya kan, penggalang penegak pandega. Pernahkah dalam sebuah acara pramuka yang simboliknya itu dibelah? Kalau ya, tolong deh. Pasti yang namanya upacara pramuka itu ada SOP. Kalau di upacara militer kan jelas itu ada TUP, ada TUM kan. Tata upacara TUS ada TUM, ada tata upacara sipil, ada tata upacara militer. Nah, kalau pramuka saya yakin ada itu, dan selama ini memang kita ikuti ada. Karena itu tolong deh kawan-kawan yang waslitefnya, terutama kawan-kawan juga yang sudah kearatan dengan pramuka itu yang harus di feeding. Saya duga ini feedingnya aja yang belum utuh ya, supaya jangan sampai nanti beberapa hal itu kontroversi. Itu dulu poin-poin saya yang paling utama ya. Jadi ingat nuansanya adalah nuansa pramuka kegiatannya, lalu yang menjadi ikon secara keseluruhan Kementerian Agama, artinya dengan rentetan-rentetan tadi. Dan kemudian tidak kalah pentingnya agar kemudian IO itu di feeding secara utuh tentang kegiatan kita ini, supaya kalau IO tidak bisa kita salahkan, mungkin saja karena feedingnya belum utuh, mereka kemudian punya gagasan-gagasan yang tujuannya pasti baik untuk mensukseskan acara kita ini. Saya kembalikan pada Pak Amir dan Pak Ruhman. Ya, baik, makasih Prof. Jadi memang ada beberapa catatan tadi. Saya juga melihat dari awal itu logo Kementerian Agama itu hampir kecil sekali ya, tidak terlihat. Jadi padahal ini acara Kementerian Agama ya. Dan mungkin juga bisa kita maklumi ya, karena kalau bahasa tadinya Mas Ariel tadi dari IO ini baru draft, dan saya kira susunan acara ini perlu di redesign ya, perlu didesain berdasarkan masukan tadi Pak Direktur, masukan itu dari teman-teman tadi juga dari Waslitef seperti Prof Ida tadi. Ini perlu dicermati juga supaya susunan acaranya itu perlu diredesain, termasuk tadi yang menjadi pelapor atau membawakan laporan itu Pak Dirjen, bukan misalnya rektor ya. Nah, ini terkait dengan tadi ada membelah tunas kelapa atau bukan membelah durian ya. Mungkin ini para kakak-kakak Waslitef yang paling tahu tentang seperti ini. Silakan yang mewakili Waslitef. Pak Amir, sebelum kakak ada tambahan. Pak Rahman, ya. Silakan. Pak Jadi Rahman. saya ingin menambahkan sedikit. Terima kasih. Saya kira kalau lihat randunnya wajar saja saya kira sih, karena belum diskusi seperti ini dan Pak Direktur juga maklum. Tadi apalagi kalau saya misalkan forum wakil rektor 3, forum wakil rektor itu pertemuan aja lah, beda lah, nggak usah terlalu ditonjolkan di sini. Jadi perlu saya luruskan ya, forum wakil rektor 1, 2, 3 apapun itu hanya untuk cara kerja saja. Cara kerja kita direktorat merangkul semua, tetapi ini kalau sampai kayak gini kan nanti malah rektornya yang marah dong. Ya lebih hebat rektor dong dan sebagainya. Makanya untuk Pak Sumpah dan kawan-kawan ini dijadikan aja, ini nggak sampai langsung forum rektor lah. Forum rektor ini hanya untuk kelengkapan saja. Nah, justru yang paling penting tadi soal peran Menteri Agama, kemudian Pak Dirjen, kemudian Pak Direktur. Saya melihat di ICES kemarin itu kok duduknya Pak Direktur kok tidak, mestinya kan biasanya acara kan dari Pak Direktur, Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Direktur lah. Yang kesalahan kecil kayak kemarin itu kita lengkapi kan teman-teman di Palembang. Jadi Pak Direktur itu juga ini kan gawe kita semuanya, maka itu. Kalau soal Kuarnas memang beberapa kali ditampilkan Prof Yitno. Kemarin di juga sambutan, tetapi kalau biasanya disambutan kalau beliau Pak Kuarnas yang hadir langsung. Tapi kalau mewakilkan ya nanti bisa disisipkan di kegiatan diutamakan di upacara adat saja nih Kak Rita. Tapi kalau Kak Kuarnas hadir, saya kira menjadi salah satu sambutan. Bagian juga dari masukan kemarin waktu audiensi Pak Prof. Cuma saya minta
salah satu dari Pak Dirjen kok belum muncul ya. Pak Dirjen nggak ada di baik pada saat tamu VIP, ini hanya ada 3 itu aktornya, Pak Menteri, Pak Gubernur, dan Pak Kuarnas dan Bu Rektor lah. Saya minta ya Pak Dirjen justru yang utama dengan Pak Direktur menjadi bagian rombongan dari aktor yang penting di acara kita ini. Termasuk juga misalkan disisipkan juga Pak Dirjen memberikan laporan. Nanti coba diatur nanti antara biar nggak kebanyakan nanti 7 menit atau berapa gitu, tapi semuanya bisa jalan dengan baik gitu. Mungkin itulah. Yang kedua soal soal belah atau tidak itu sebetulnya kan begini. Dulu pernah juga punya ide ya, Pak Rita ya. Itu cara menteri membuka itu membawa kapak, tapi yang di kapak itu adalah kalau nggak salah kayu ya gitu, untuk menandakan soal kemah bakti. Karena ini bakti pramuka maka simbolnya itu. Nah, ya benar saja kalau ini kan soal pemaknaan membelah itu juga bisa, karena pasal itu mau diolah menjadi makanan, menjadi apa, bukankah kita juga, tapi kayaknya menjadi nggak pas mungkin oleh Bu Ida tadi. Ya misalkan kan katanya pohon kelapa itu buahnya bisa dipakai untuk santan untuk apa? Kalau gimana mau jadi santan kalau nggak dibelah dan sebagainya. Tetapi nah ini sebenarnya lagi-lagi ini soal pemaknaan. Tetapi kayaknya kalau membelah kelapa di arena seperti ini kayaknya kurang pas. Nanti cari idiom-idiom lain yang kira-kira pas untuk ini. Saya kira saya tidak menyalahkan teman-teman dari Media Solution ya, karena ini baru pertama kali ketemu. Justru kita ketemu untuk yang lebih baik, dan jangan merasa bahwa ini sudah final, belum, kita belum apa-apanya ya Bu Rektor ya, kita baru akan memulai. Saya kira itu tambahannya, tapi ahli-ahli pramuka harus ngomong nih, mungkin punya gagasan apa gitu. Ya, baik, saya persilakan Kak Lis, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Direktur, Pak Kasubdit, Pak Kasih, Bu Rektor, Bapak Ibu para Wakil Rektor, beserta tim Panitia Palembang. Baik, rasanya pertemuan ini jadi sangat bermanfaat sekali, karena ini nanti akan menjadi menjadi awal begitu dalam pelaksanaan PW, karena opening kan pentingnya di sini begitu. Kalau saya tadi melihat paparan dari I.O. itu sepertinya memang belum menggambarkan upacara ala pramuka begitu. Jadi kalau upacara pramuka kan sudah ada cukrannya ya Kak ya. Mohon maaf. Karena ini ada cara pramuka, sebisa mungkin kita laksanakan sesuai dengan cukrannya begitu, termasuk adalah kegiatan PW begitu. Paling tidak meskipun ini dilaksanakan tidak dalam bentuk upacara lapangan, tetapi upacara di dalam ruangan, tetapi paling tidak poin-poin pentingnya, poin-poin intinya harus ada, seperti harus ada pimpinan upacara. Kalau ada pimpinan upacara berarti ada pembina upacara. Pembina upacaranya dari Kemenak. Begitu. Kemudian yang tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya digabung dengan himne ya, yaitu sebaiknya dipisahkan. Terus harus ada pembacaan Dasa Dharma. Ini poin-poin penting yang semuanya itu diatur di dalam cukran upacara dalam gerakan pramuka. Karena ini ada cukrannya, kita sangat hati-hati jangan sampai nanti upacara, kan nanti mungkin Kuarnas hadir ya, ketika pelaksanaannya tidak sesuai dengan cukran, khawatirnya nanti kita disentel begitu oleh Kuarnas begitu. Adapun Kuarnas bisa hadir, bisa memberikan sambutan. Yang pasti untuk pembinanya dari Kemenak, berarti dari Menak, kemudian sambutan-sambutan yang perlu masuk itu bisa dimasukkan. Kemudian karena PW ini adalah perkemahan wirakarya,
ataupun bakti, maka ya ada simbol ya penyerahan alat bakti. Nah, itu mungkin juga bisa dimasukkan ke manual acara begitu. Kemudian yang terkait dengan tadi apa belah-belah ya. Ya itu kan mungkin sebagai simbol ya, simbol nanti Pak Menak membuka acara ya. Saya rasa nanti bisa diskusikan, bisa dimasukkan dan didiskusikan ataupun bisa diatur secara teknis begitu. Jadi intinya saya rasa karena ini adalah pertemuan perdana terkait dengan acara opening, ya saya rasa masih ada kesempatan dari kakak-kakak semuanya, termasuk utamanya dari IO, nanti bisa berdiskusi, kemudian kita menata kembali rundown acara yang kira-kira ya apa yang diharapkan oleh Pak Direktur, kemudian sesuai dengan tata aturan ataupun jukran di dalam gerakan pramuka tentang tata upacara itu paling tidak terpenuhi begitu. Intinya masih banyak Kak Amir, masih ada kesempatan untuk kita diskusikan lebih detail. Mungkin Kak Rita bisa menambahi, Kak Rita. Baik, langsung silakan. Baik kakak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sambil berjalannya acara saya sama Kak Alif nih WA-WAan. Kak Alif dulu yang ngomong gitu ya. Baik Kak, sebenarnya saya sudah berapa kali konsultasi dengan panitia terkait acara, karena memang membidangi bidang acara, kebetulan juga saya protokol juga, dan dan juga dari PW Kendari, PW Riau kebetulan yang membuat rundown-nya saya gitu, sebenarnya sudah sering saya ajak yuk kita mau bahas susunan acara gitu, tapi karena mungkin ditangani EO ya kita lihat dulu gitu. Alhamdulillah kita sudah lihat bersama, masih banyak yang harus kita sesuaikan dengan aturan sehingga acara ini tetap bernuansa pramuka, namun juga Kementerian Agamanya menonjol gitu. Banyak kita bisa combine, pramuka tidak kaku Kak, tidak kaku. Meskipun di dalam ruangan kita tetap bisa menerapkan aturan-aturan dalam pramuka karena ada pokok-pokok dalam pramuka yang tidak bisa ditinggal. Itu yang membedakannya dengan kegiatan yang lain gitu. Ada pemimpin seperti Kalif, maka ada pembina gitu. Kemudian sounding untuk seperti tadi arahan Kak Ruhman, itu sounding itu dalam gerakan pramuka itu ada tatanya sendiri. Apa sebutannya Menteri Agama sebagai Ketua Majelis Nasional Harian, kemudian Kak Ruhman akan ada sebutan tersendiri selaku gitu, misalkan Kakak Kasubag selaku apa itu ada sounding tersendiri yang nggak boleh dilewati. Kemudian kayak gubernur itu selaku Kamabida dan sebagainya itu ada baca sendiri gitu. Kalau kasih ada nggak? Ada. Sebagai anggota Mabinas. Oh, jadi nanti kita buat lagi, kita tetap combine dengan yang dari IO ya, tetap cantik, tetap sebagainya. Ada satu lagi kakak, ada tadi dari IO bilang pembawa acara menggunakan kearifan lokal. Mohon maaf kakakku, karena dalam upacara cara memakai pakaian seragam pramuka pun sudah diatur di dalam aturan penyelenggaraan. Menunjukkan kearifan lokal cukup dengan ornamen, nanti dengan budayanya, tariannya gitu sudah mewakili, namun untuk kiranya tidak menyentuh dalam pakaian pramuka karena seorang pembawa acara itu kalau ketika dia membawakan acara pramuka, semua atributnya harus sesuai dengan aturan yang ada di dalam gerakan pramuka karena dia sorotan utama dan sorotan pertama. Baik Kak, mungkin itu saja. Mari kita sama-sama nanti kita buat tim untuk penyusunan rundown acara. Mau dalam ruangan, mau di luar ruangan, pramuka menyesuaikan, tidak kaku, selama tidak menyalahi aturan dalam gerakan pramuka. Itu saja, Kakak. Ya. Baik, terima kasih Kalif, Kak Rita, atas beberapa masukannya. Selanjutnya, mungkin ada tanggapan Bu Rektor, silakan. Saya mungkin bukan menanggapi, tapi ngasih jempol buat Kak Rita ini. Ya, ya. Jadi saya kira untuk selanjutnya betul, jadi rundown itu kita revisi lagi, ada pembicaraan khusus antara tim Waslitep dengan IO. Saya juga mohon maaf ini baru sempat lihat rundownnya itu sekarang. Jadi mudah-mudahan ini awal yang baik. Ya, saya kira masih ada waktu ya. Kita tidak menyalahkan IO karena memang ya
inilah pentingnya kita rapat ini supaya persiapan kita lebih baik. Itu aja Pak Amir. Baik, makasih Bu Rektor. Di sini saya juga mengundang teman-teman perwakilan tim OASE khususnya Pak Warek 3 Aceh ini supaya bisa belajar untuk OASE nanti, karena OASE juga sebentar lagi tanggal 25 sampai 28 acara intinya. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan pelajaran awal terkait dengan bagaimana rundown opening dan sebagainya. Saya kira Pak, kita harus berikan jempol ke Pak Direktur ya, karena arahan yang tiba-tiba itu kemudian memang ini tujuannya, bagaimana mempertemukan ide, mengecek semua, kemudian karena kita anggap ini bukan final hari ini, sehingga memang pertemuan hari ini sangat penting sekali, dan alhamdulillah arahan Pak Direktur kemarin ke Pak Rahman, kemudian Pak Rahman mengarahkan juga saya semalam harus membuat Zoom tiba-tiba, dan alhamdulillah hari ini kita bisa mengambil beberapa macam masukan, dan ini untuk penyusunan kegiatan selanjutnya. Jadi beberapa yang perlu kita catat hari ini, pertama, redesign susunan acara itu wajib adanya. Jadi kita akan redesign lagi, dan nanti ada pertemuan khusus bersama dengan panitia, kemudian Media Solution sebagai IO, dan Waslitep saya kira bisa ketemu untuk membuat redesign acara ini, susunan acaranya. Kemudian tentu press release ya, press release nanti kita mulai sekarang kira-kira apa yang perlu diagendakan dalam press release itu, dan kira-kira kapan tepat waktunya yang tepat, hari apa bisa press release khususnya mungkin dari pusat ya, di Kementerian Agama, termasuk hasil pertemuan besok yang sangat penting juga antara Ibu Rektor dengan Gusmen, kira-kira apa yang bisa dimasukkan dalam press release itu. Ada satu poin lagi sebetulnya Pak Rahman masih ada ya? Pak Rahman? Sudah keluar ya. Soal narasumber ini juga seringkali kita diingatkan oleh Pak Direktur untuk merilis, seperti tadi juga merilis narasumber yang bisa kita jual di media, dan perlu difikskan juga segera, karena untuk menghadirkan juga narasumber kan butuh waktu dan tenaga, sehingga perlu ada klarifikasi awal terhadap narasumber, lalu kita membuatkan undangan untuk mereka, khususnya yang narasumber nasional. Bapak Ibu sekalian, Pak Direktur, mohon ada mungkin arahan sebelum kita tutup. Pak Direktur. Yang dari Polda ini Pak Amir. Oh, ada dari Polda ya? Ada nggak? Tadi ada yang masuk. Apa Pak Amir? Acaranya ini sudah jam 5, Bro. Kemungkinan kita akan jadi kan sudah ada titik temu ya, beberapa hal yang diperbaiki. Ya. Tadi saya dengar masukan Bu Rita dan Bu Liv terkait dengan redesign rundown, saya kira ya itu yang paling mendesak. Tapi tolong dikasih timeline, karena hari ini hari Ahad, jadi paling tidak Senin sudah ada kepastian terkait dengan rundown. Dan sekali lagi memang saya ingatkan betul, jangan keluar dari pakemnya pramuka. Beberapa kali saya ikut PW, seperti yang sudah diingatkan tadi oleh Bu Liv maupun Bu Rita. Kalau soal modifikasi, monggo sepanjang tidak menimbulkan kontroversi lah ya, karena acara yang kita desain ini jangan sampai justru menimbulkan kontroversi. Kemudian tadi saya juga minta nanti progres hasil rapat hari ini, misalnya masukan Pak Sumber tadi bagus, nanti kalau memang diperlukan ada surat direktur untuk menggerakkan semua humas di seluruh PT KIN akan kita lakukan, tetapi yang lebih penting sebenarnya mungkin forum WR3 Pak Sumber akan lebih baik juga kalau mengkapitalisasi media dengan mempublish di masing-masing wilayah dan lokal dan nasional. Misalnya gini, bentuknya tidak mesti dalam bentuk news semua ya, bisa saja dalam bentuk artikel. Artikel itu jauh lebih, karena ini yang adakan PW ini adalah perguruan tinggi, ini akan jauh lebih gregetnya itu lebih terasa ketimbang pemberitaan standar gitu. Pemberitaan itu pasti harus dilakukan, tapi yang tidak kalah penting coba didorong kawan-kawan forum WR3, Wakil Ketua 3 untuk membuat semacam artikel-artikel singkat dengan melihat atau mengambil beberapa sisi angle-nya yang lebih pas diangkat ke permukaan, misalnya pramuka dan penguatan karakter, pramuka dan moderasi beragama, pramuka dan NKRI, macam-macam lah.
dari segala macam lah, pramuka dan era digital, itu kan menarik ya diangkat ke sebuah artikel. Dan itu akan lebih bagus kalau Pak Sumper yang mencoba mendiseminasi, Pak Sumper. Masih ada nggak nih orang yang saya sebut-sebut tapi kok nggak respon? Pak Sumper masih. Memang rapat, kalau rapat Zoom begini, gambarnya ditutup, orangnya nggak ada. Nggak ada, Pak Sumper. Mana Pak Sumper? Kayaknya lagi minum kopi kayaknya. Tolong disampaikan nih tadi ya dengan Pak Sumper. Jenderal Sumper. Ya, jadi itu, tapi selain itu teman-teman juga mungkin bisa juga tadi memberikan tulisan-tulisan ringan, bentuknya artikel ringan, karena itu juga bisa memberikan ilustrasi publikasi dari sisi akademiknya, tapi akademik dalam konteks pramuka gitu ya. Itu. Terus kemudian saya tadi dorong yang paling murah itu sebenarnya radio. Radio itu gampang, radio menyiarkan, tapi dengan angle-nya, sekali lagi angle ya, dilihat radio, dan itu pasti diikuti orang. Oh, kita ini loh rata-rata pasti di mana-mana udah macet kan. Rata macet, perjalanan macet kita itu kan diiringi radio, selain kita diinformasikan tentang kemacetan di beberapa titik. Di Jakarta macet, Palembang macet, Semarang macet, tepatnya Bulim itu juga luar biasa macetnya, Jogja macet, nggak ada nggak macet. Tol pun sekarang udah macet. Jadi ketika suasana itu bisa diseminasi, publikasi tentang pemberitaan acara kita ini. Intinya saya kira itu Pak Amir, dan kita tunggu ya progres 1-2 hari ini, dan saya minta nanti akan ada rapat terakhir, dan mungkin masih akan lagi terakhir lagi, jangan-jangan terkait dengan, nggak apa-apa, lebih sering komunikasi begini ada bagusnya, dan memang semua ini acara kita, dari kita untuk kita, kalau sukses kita tentu akan bangga, dan kalau ada masalah pasti kita semua akan sedih, seolah-olah kita kurang koordinasi macam-macam, tentu itu jangan sampai terjadi, sehingga koordinasi dan komunikasi ini akan jauh lebih penting dan lebih produktif. Termasuk saya ingin memastikan waktu yang tadi malam itu, jadi malam itu saya juga harus pastikan kesiapan Gusmen, apakah memang beliau berkenan malam atau ini ide kita. Nah, kalau memang ide kita harus kita komunikasikan, jangan sampai nanti sudah terlanjur kita edarkan undangannya, ternyata beliau berkenannya pagi misalnya. Karena selama ini, meskipun memang ini di ruangan ya, selama ini memang rata-rata PW kita hampir selalu pagi ya, rata-rata jam 10 ke atas ya. 10 jam 9 lah, jam 9 jam 10 pagi. Dan ini juga bagus juga sih, karena di ruangan tentu mungkin salah satu pertimbangannya itu. Tapi sekali lagi agar dikomunikasikan lebih lanjut nanti kepada beliau. Mungkin itu Pak Amir, karena kawan-kawan juga belum sholat, kita akhiri saja rapat ini. Monggo saya persilakan Pak Amir. Terima kasih. Akhir kalam, salam dan selamat pada kita semua. Salam sehat. Semoga Allah memudahkan seluruh rencana dan cita-cita kita agar semua rangkaian kegiatan ini berjalan lancar dan sukses. Amin. Allahumma fiq lamu tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Pak Dir. Kembalikan kepada Pak Amir. Waalaikumsalam. Kayaknya Pak Amirnya lagi sholat. Mau Pak Amir. Suaranya Lagi- Pak Amir. Lagi pipis, Suaranya Kak Amir. lagi pipis, Salim. Masih di mute itu. Sorry saya tutup tadi kan. Ada pembicaraan khusus ini, jadi tadi tidak perlu didengar oleh yang lain. Mungkin Pak Kapolda dari Pak Kapolda masih ada di Zoom ini, izin? Dari Polda, maksud Pak Kapolda. Dari Polda Pak Sumsel. gabung. Ya, tadi ada bergabung Polda Sumsel. Tadi minta dijadikan co-host kayaknya. Saya juga sudah jadikan co-host tadi. Sudah. Kalau Kayaknya sudah nggak ada Pak Amir. sudah ada ya. Mungkin Mohon terakhir, izin, Pak. Pak Rahman. Polda Sumsel itu tadi saya Pak, kebetulan kemarin kita Oh, handle acara gitu ya. Polda Sumsel, jadi akun Zoom-nya belum saya ubah. Saya malah khawatir kalau Polda Sumsel masuk untuk mencabut izin kembali. Iya, mohon izin Pak, mohon maaf. Iya. Baik, mungkin terakhir Pak Rahman ada saran sebagai Pak Lurah kita ini. Silakan. Bukan, kalau sudah diakhiri oleh Pak Direktur ya, yang lain sudah nggak begitu penting. Ya udah Baik. cukup. Baik, Pak Rozaki masih ada ya? Saya izin keluar dulu ya, mau sholat ya. Baik, makasih Bapak Ibu sekalian. Ya Bu, Pak Direktur. yang sudah memberikan catatan-catatan penting untuk kita perbaiki, dan insya Allah
sebagaimana harapan Pak Direktur, 1-2 hari ini sudah ada kejelasan rundown acara, redesign tentang susunan acara dan persiapan-persiapan yang lain, termasuk press release. Kita harus agendakan dan kita harus ada ketemu-ketemu lagi biar makin sering ketemu, makin masalah-masalah itu makin bisa kita atasi bersama. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, Pak Direktur, Pak Kasubdi, Bu Rektor, Bapak-bapak dari panitia Palembang dan tim media, IO. Saya juga ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Waslitep, sorry. Waslitep selalu lupa karena wajahnya Prof Bidan tidak muncul soalnya, jadi saya selalu lupa ini. Biasanya Prof Ida itu sering suka masuk keluar. Nah, ternyata wajahnya hari ini tidak masuk keluar. Ini Pak Amir itu belum familiar soal Waslitef. Bukan Wastilef. Baik, saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Jangan lupa JPL-nya Waslitef tuh, narasumber nanti ketinggalan. Kak Ida wajahnya ditampakin dong. Oh iya, JPL-nya SPPD, nggak ada JPPL, Bu. Di bolak-balik nggak bisa. Kak Ruman, jangan lupa surat resmi, Kak. Surat tugasnya itu sudah tanda tangani secara elektronik oleh Pak Direktur. Cuma redaksinya itu saya masih perlu konfirmasi ke kakak-kakak Waslitef ini maunya bagaimana, mau dibiayai sendiri, mau dibiayai oleh Pak Kasubdit, dibiayai oleh Bu Rektor dan Bapak Rektornya. Monggo. Enaknya sudah siap Karita surat tugasnya sudah siap insyaallah. Besok boleh Pak Anis. Ya. Enak kalau kita enak dari rektornya kan tidurnya di hotel kan di apa. Pokoknya Kak Ida nilai itu deh. Jangan Kak, dari pusat aja. Ya, sebetulnya kita sudah desain untuk Waslitef kita pakai SPPD pusat. Tapi kemarin saya di WA oleh Kak Nanang, kalau saya tidak salah ada Kak Nanang sini ya? Ada Kak Nanang? Udah keluar. Minta supaya nanti yang rektornya yang biayai. Nah, terus gimana? Gini, biar clear aja Amir, biar clear aja. Ya. Soal teman-teman Waslitef, ini biasanya memang rewardnya adalah SPPD. Kalau 8 hari ya 8 hari, kalau 7 hari 7 hari dan sebagainya. Pada saat belum ada PMK, mereka itu Pak Afif dan kawan-kawan ada tambahan waktu ngisi ya Kak Rita ya, waktu ngisi Kak Alif ya. Itu pun ternyata ketika ngisi karena tidak semuanya dilibatkan ada problem sedikit karena si A dapat tambahan, si B tidak dan sebagainya. Karenanya anggap saja pokoknya untuk Waslitef itu rewardnya seperti tahun lalu yaitu pakai SPPD. Dari mana SPPD-nya? Dari Kementerian Agama berbagi dengan teman-teman di mana itu di Palembang. Nah, saya dan tim sedang mencari cara bagaimana cara memberikan reward ya Bu Hamidah ya, selain supaya tidak melanggar aturan macam-macam. Contohnya Bulif kemarin saya suruh milih karena Bulif itu juga kontingen UIN Wali Songo, tapi juga penghargaan Kementerian Agama atas Waslitef kan juga dari SPPD. Bulif ternyata memilih dari UIN Wali Songo. Duitnya Jakarta tidak. Sekarang saya tidak laku. Sekarang karenanya untuk tahun ini Bulif dibiayai oleh Kementerian Agama. Jadi saya Pak Amir semuanya seperti itu Pak. Enggak ada belum ada kreativiti untuk memberikan JPL. Lowong Pak Dirjen aja saya masih bingung dan sebagainya untuk ngasih JPL-nya dan sebagainya. Nah, karenanya nggak boleh dibiarkan. Nah ya, menurut PMK terbaru PMK 119 nggak boleh dibiarkan. Makanya supaya clear itu ya. Kalau Pak Direktur bingung juga ya Pak Rahman. Pak, JPL-nya Pak Direktur supaya Halo? Pak Rahman, JPL-nya Pak Direktur juga bingung ya? Enggak, kalau Pak Direktur kan karena mau pulang Pak. Jadi enggak, ini kejuran Pak. Jadi begini, jadi anggap saja kita ini berkhidmat kita selama PWN ini memang cara satu-satunya hanya menggunakan
SPPD. Kalau SPPD yang normal kan untuk makan dan sebagainya Bapak Ibu menggunakan angka yang harian. Tetapi nanti saya sedang mengupayakan dengan UIN Raden Fata ada makan yang tidak ditanggung sendiri lah kira-kira begitu. Nah nanti gimana caranya dan saya kira sudah clear. Jadi nanti Bapak Ibu pure misalkan 6 hari ya dapat 6 hari tidak ada dipotong lagi dari makan atau apa. Kira-kira begitu. Ini yang sedang kita pikirkan serius soal SPPD ini. Nah, kita belum punya senjata, belum punya ilmu. Nambahnya dari mana ini yang nanti lagi beristirahat terus, tapi gambaran pahitnya itu, gambaran manisnya bukan pahitnya, gambar manisnya itu, gambaran manisnya itu. Ya. Nah mungkin nanti Bu Hamidah biar ada manisnya yang lain ya, dikasih baju apa gitu, biar tambah wibawa Wasilitev itu ya. Ya Bu Hamidah ya. Pak Roman, Ya. apakah sih orang masalah baju kita aja belum selesai, masih baru dapat atasan saja, bawahannya belum dapat. Katanya rencananya malah bawahannya malah pada pakai apa Bu? Celana dalam apa sarung? Kaidah ya. Ya memang beda-beda Bu, beda. Setiap tuan rumah beda-beda. Ada yang dibelikan dadakan karena tidak kepikiran, itu di Kendari. Itu belinya dadakan tuh Kak Ivan itu apa namanya ya, Karita ya. Apa namanya tuh ini apa? Rompi saja dapatnya sama topi dan sebagainya. Jadi memang beda-beda. Tapi saya sudah bicara sama teman-teman UIN Raden Fata untuk melengkapi identitas. Tapi kalau baju pramuka kan anggapannya Wasilitev ini kan rata-rata sudah berpramuka serius nih. Jadi tidak dibikinkan baju pramuka itu apa namanya baju pramuka yang normal, yang formal itu loh. Makanya tambahannya paling itu kayak apa? Rompi atau kayak baju kerja lah gitu, kira-kira begitu. Nanti coba Pak Amir komunikasikan lagi kepada teman-teman. Iya. Lo kok malah rapat lagi gimana? Aku mau selesai nih, aku mau ke Jakarta nih. Gitu ya? Enggak. Ya wes, makasih. Nah, ini ada contoh tadi contoh apa namanya ini yang di mana ini ya? Oh, ini yang di Seragam Kendari. Baru. ini mana Kendari ya? Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Oh, Pekanbaru nih, ini Pekanbaru. Ya. Pekanbaru Rio. Ya. Nah, ini yang Pekanbaru. Ya. Pekanbaru. Ada Pak Kasubdit itu kan tadi itu dengan celananya satu setel gitu loh, atas bawah ya kali. Saya lihat juga ada yang tidak dapat sepatu, ini ada sandal, ada sepatunya enggak dapat. Kalau bisa ya pakai dapat tali lehernya itu juga enggak apa-apa. Ya. Ya, monggo nanti Bu Hamidah ya dicatat ya Bu Hamidah ya untuk fasilitas Wasilitev itu. Ya. Baik, Bu Hamidah, halo. Dengar nggak Bu Hamidah? Bu Hamidah? Masih diskusikan. Ya. Ya, diskusikan ya. Ya, pokoknya dengan benar. Iya. Saya kira tidak usah diragukan lah Bu Hamidah, apalagi kalau soal apa namanya MP ya, tidak ada masalah. Baik Bapak Ibu sekalian, makasih. nanti kita sambung lagi ya. Izin live, makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PMP-nya, makasih. Ya.